Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Jafar Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah putra dari Habib Utsman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya adalah menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil, yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Hussein, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah, dengan Sayyidina Ali. Beliau mendapatkan gelar Raden, karena ayahnya merupakan panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Sunan Kudus juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini cukup sering, sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus tinggal dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Ia sangat menghormati agama-agama lain di Jawa, seperti Buddha dan Hindu. Dikisahkan bahwa pada masa-masa awal misi Sunan Kudus, ada sebuah peristiwa yang masih dikenang oleh masyarakat kota Kudus. Maka pada suatu hari ia membeli seekor sapi bernama Kebo Gumarang. Sapi ini berukuran sangat besar dan didatangkan langsung dari India melalui jalur laut. Sapi besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya terletak tepat di halaman rumah yang bisa dilihat dari jalan. Saat itu mayoritas masyarakat Kudus beragama Hindu, karena ajaran Islam baru ada ketika Sunan Kudus tiba di sana. Mereka yang melihat Sunan Kudus menggembalakan seekor sapi besar ingin tahu apa yang akan dilakukan pemiliknya. Dalam agama Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Akibatnya, rasa penasaran mereka tinggi, dan setiap hari banyak orang berkumpul di luar halaman rumah Sunan Kudus. Sunan Kudus yang melihat ini akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan bahwa sapi di halaman adalah peliharaannya. Tidak ada yang bisa menyakiti hewan peliharaan mereka, apalagi membunuhnya. Dia juga mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia dibantu oleh seekor sapi ketika dia dalam bahaya. Maka, sebagai tanda terima kasih, Sunan Kudus melarang murid-muridnya menyakiti dan membunuh lembu. Dia juga mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat bernama Surat Al-Baqarah. Surah ini berarti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal itu, tentu masyarakat Hindu terheran-heran dengan sosok Sunan Kudus. Mereka juga mulai ingin mendengar ajaran Sunan Kudus dan dakwah. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Sejak saat itu, larangan membunuh sapi masih diberlakukan oleh suku Kudu. Jadi setiap hari raya Idul Adha mereka lebih suka menyembelih kerbau. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengikuti jalur arsitektural. Dalam hal membangun sarana dan prasarana untuk digunakan masyarakat setempat, Sunan Kudus memadukan corak Islam dan Hindu. Salah satu bangunan dengan unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meskipun Sunan Kudus mendakwahkan ajaran Islam, ia menghormati pemeluk agama lain dan tidak ingin memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikap inilah yang membuat penduduk setempat begitu enggan dan menghormati Sunan Kudus sehingga akhirnya mereka bisa menerima ajarannya, yaitu ajaran Islam. Meski butuh waktu lama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan pantang menyerah dalam menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain memasukkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berkaitan dengan teknik menempa, pengerjaan emas, dan keris pusaka Islam. Maka dalam kerajinan ini akan dicantumkan prasasti berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah melalui toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah kematian ayahnya, ia menggantikannya untuk memperluas wilayah Kesultanan Demak. Kedudukan Senopati memotivasi Sunan Kudus untuk menggunakannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah dimanapun dan kapanpun. Sementara seorang Senopati,
Sunan Kudus juga diangkat menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak, serta Hakim di Kesultanan Demak. Hal ini karena Sunan Kudus dianggap sebagai orang yang berintegritas untuk memutuskan suatu masalah di masyarakat dan tidak memihak kelompok tertentu. Kisah Sunan Kudus mengajarkan kita bahwa toleransi antar umat beragama sangat penting untuk menjaga perdamaian suatu bangsa.